Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya semua? Waduh luar biasa, amin. Siapa yang merasa minggu ini adalah minggu yang luar biasa karena Tuhan menyertai setiap kita, amin. Amin. Mari sama-sama kita undang, sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak, kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan kami ada di tempat ini. Kami mengucap syukur karena kami bisa beribadah offline, semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya kerinduan kami akan Tuhan pagi hari ini bisa menyukakan Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami. Biarlah urapan-Mu mengurapi setiap kami, urapan yang baru mengurapi setiap kami. Dan layaklah Kau ditinggikan di tempat ini. Haleluya Tuhan Yesus. Mari beri tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita sekali lagi. Dia layak, Dia layak, Dia layak. Haleluya. Sembah Engkau Yesus.
Sembah dia, sembah dia, sembah dia, sembah dia, sembah dia di tempat ini. Ya, Hosana, Hosana, dia layak, dia layak, dia layak, dia layak. Yesus yang layak. Dialah yang tidak pernah meninggalkan kita bahkan sedetik pun. Di tengah kondisi apapun dia selalu ada buat kita. Jesus, dia nyata bagi kita. Amin. Dia nyata bagi kita. Amin. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit, amin, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Kami percaya Tuhan, saat badai menerpa, kami pasti kuat Tuhan. Aku tak akan goyah. Kami pasti menang Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari yang percaya beri tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Ya Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, kami gak akan goyah. Aku tak akan goyah. Kami pasti menang Tuhan. Aku tak akan goyah. Sebab apa? Sebab Kau sertaku Tuhan. Sejauh langit dari bumi,
Sungguh besar kasih-Nya bagi setiap kita. Sungguh besar kasih-Nya bagi setiap kita. Ya, mari bersyukur padanya. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik. Kau baik. Sebab itu kami pagi ini mengatakan bagi-Mu, terima kasih Bapa. Jesus. Hallelujah. God is so good. God is so good. God is so good. So good. God is so good. Come on, church. God is so good. God is so good. He's so good. Ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ingat penyertaannya dalam hidupmu. Sekali lagi katakan, God is so good. God is so good. Amin, Yesus. God is so good. God is so good. He's so good to God is so good. God is so good. Hallelujah. God is so good. God is so good. He's so good to me. Yeah, to me.
Terima kasih. Sikarala mayarala bayarala barala barala barala. Sikarala barala masandirala barala barala barala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah berkata, dunia akan semakin gelap, tapi kami percaya terang Tuhan ada pada kami. Terang Tuhan ada pada keluarga kami, sehingga kami tidak akan dicengkram oleh kegelapan, tapi kami akan hidup diterangi oleh firman Tuhan. Kami tidak akan hidup dalam kegelapan, tapi kami akan dituntun oleh terang Tuhan. Itu mari Tuhan, biar kami boleh menikmati kehidupan yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan untuk setiap kami. Itu biar kami semakin mengerti kebenaran-Mu, supaya kami boleh hidup di dalamnya, sehingga kami menggenapi semua rancangan Tuhan, termasuk kehidupan yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kami. Kami percaya di tengah dunia yang semakin gelap sekalipun, sukacita Tuhan tetap ada pada kami. Pemeliharaan Tuhan tetap menjaga kehidupan kami. Pertolongan Tuhan ada dalam setiap langkah kaki kami, dan Tuhan jagai kami dari segala yang jahat. Terima kasih. Sebab itu mari Tuhan, sampaikan firman-Mu, biar kami dituntun dalam terang Tuhan. Roh Kudus tolong hamba-Mu untuk menyampaikannya, biar semuanya jadi berkat buat kami semua, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi semuanya. Shalom. Semuanya dalam keadaan baik, amin. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama ya, dan saya ingin sharing satu hal dari firman Tuhan. Boleh tolong ditayangkan PowerPoint-nya ya, untuk melengkapi apa yang disampaikan ya dalam firman Tuhan sepanjang bulan ini, Saudara. Ya, dalam Keluaran 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan begini, Saudara. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memaitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir itu kepada mereka. Ya, Saudara, ini kisah waktu bangsa Israel ada di tanah Mesir, Saudara. Dikatakan orang Mesir memaksa bangsa Israel untuk bekerja. Ya, kerja paksa, kerja rodi, Saudara. Ya, nah kenapa terjadi seperti itu, Saudara? Karena dikatakan dalam Keluaran 1 ayat 6, setelah Yusuf meninggal, lama setelah itu bangkitlah seorang Firaun yang nggak kenal Yusuf, Saudara. Sehingga Firaun ini menekan ya bangsa Israel dengan kerja paksa. Ya, Saudara, kalau kita baca dari kitab Kejadian, ya mulai ayat 37 di sana kita akan dapati kisah tentang Yusuf, Saudara. Dan kita tahu bahwa waktu Yusuf di Mesir, awalnya memang dia budak, tahanan, tawanan, tapi setelah itu Yusuf sangat dihormati di Mesir, Saudara. Benar? Kenapa? Karena jasa Yusuf menyelamatkan Mesir, bahkan hampir seluruh muka bumi ini dari kelaparan. Dan karena jasa Yusuf itulah, Yusuf sangat dihormati di Mesir. Bahkan, Saudara, ayah Yusuf, ya Yakub dan semua saudara-saudara Yusuf yang jumlahnya 70 orang, itu semuanya dibawa pindah ke Mesir, Saudara. Dan di sana mereka diberikan tempat yang terbaik, tanah Goshen, dan sangat dihormati. Ya, tetapi kalau kita baca Keluaran pasal pertama, dikatakan, Saudara, lama setelah Yusuf meninggal, itu, Saudara, bangkitlah Firaun yang nggak kenal Tuhan, yang nggak kenal Yusuf, ya, sehingga dia takut, Saudara. Kenapa? Karena bangsa Israel datang 70 orang, tapi saat itu sudah jadi 3,5 juta. Ya, itu 3,5 juta zaman dulu, penduduk masih jarang, Saudara. Dan karena itu Firaun berpikir nanti kalau bangsa Israel memihak lawannya bangsa Mesir, mereka akan kerepotan. Karena itu Firaun mengajak rakyat Mesir untuk dikatakan bersikap bijaksana. Tapi bijaksananya artinya apa? Memberikan beban yang berat dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel dipaksa kerja berat, kerja rodi, Saudara, kerja paksa, ya sampai hidup mereka pahit dikatakan. Kalau kita lihat, Saudara, pekerjaan apa yang dipaksakan oleh Firaun? Bangsa Israel itu dipaksa membuat batu bata untuk membangun kota-kota di Mesir, Saudara. Ya, dan awalnya mereka diberikan target yang wajar. Tapi lama-lama ditambah semakin banyak, Saudara.
Jadi misalnya satu orang awalnya hanya suruh buat 100 batu bata, tapi lama-lama dinaikin harus buat 110, 120 dan seterusnya. Tadinya mereka buat batu bata, bahan-bahannya disediakan, tetapi lama-lama mereka harus ambil sendiri. Sehingga dikatakan pekerjaannya makin lama makin berat dan mereka akhirnya sampai dikatakan hati mereka jadi apa? Pahit. Ya, saudara, Mesir itu bicara tentang dunia. Ya, dunia itu pasti akan membuat kalau kita cari kesenangan dari dunia, kalau kita cari segala sesuatu yang menyenangkan kita dari dunia, nanti ujung-ujungnya pasti akan jadi apa? Pahit hidup kita, saudara. Benar? Ya, dan ingat kita ini anak-anak Tuhan tapi masih ada di Mesir, masih ada di dunia. Ya, karena itu jangan sampai kita mengalami hal ini, saudara. Saat-saat ini banyak orang yang sedang mengalami pahit hati mereka, pahit hidup mereka. Ya, kenapa, saudara? Dampak dari pandemi ini ya kita tahu banyak sekali yang kena akibatnya. Ya, ada yang pekerjaannya saudara tadinya baik sekarang mulai menurun, ya kan? Ada usahanya mulai berhenti. Ya, tadinya permintaan banyak tapi sekarang jauh berkurang. Tadinya konsumen bayarnya tepat, sekarang banyak mundur, ya kan? Belum lagi suppliernya maunya tepat, saudara. Ya, banyak orang sedang mengalami satu hal yang nggak mudah, saudara. Nah, tapi ingat, saya mau mengingatkan kita pada firman yang saya bagikan awal bulan kemarin, saudara, awal bulan yang lalu. Ya, Tuhan adalah gembala yang baik. Amin. Jadi kalau satu saat padang rumput di mana kita selama ini digembalakan, di mana kita selama ini dapat rumput dan air habis, Tuhan pasti akan tuntun kita dapat padang rumput yang baru. Amin, saudara. Karena itu kalau kerjaan kita sekarang sedang mungkin menurun, saudara, percayalah pada waktunya pasti akan Tuhan berikan pekerjaan yang baru. Tuhan akan tolong pulihkan pekerjaan kita. Amin. Ya. Bahkan banyak saya melihat, saudara, jemaat yang saat ini mungkin pekerjaannya nggak bisa jalan lagi, usahanya menurun, tapi Tuhan berikan usaha-usaha yang baru. Dan saya percaya itu kalau kita tekuni di masa depan, itu akan jadi berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tetapi saudara, dari mulai kita mengalami kesulitan, ya, sampai kita ditolong Tuhan, itu kan perlu waktu. Ya, dari kita mungkin kehilangan pekerjaan, sampai kita kemudian dapat pekerjaan baru kan nggak simsalabim besok langsung dapat, saudara. Kadang harus nunggu waktu yang lama sekali. Dan selama menunggu ini banyak sekali kesulitan yang kita hadapi. Kita mungkin pekerjaan usaha kita berkurang, ya, menunggu sampai Tuhan pulihkan kan perlu waktu. Atau mungkin Tuhan kasih pekerjaan baru, tapi sampai pekerjaan baru, usaha baru berjalan kan perlu waktu, perlu perjuangan, perlu usaha yang nggak mudah, benar? Nah, saudara, ingat, saya percaya pada akhirnya Tuhan pasti akan tolong kita. Amin. Tetapi waktu kita menunggu sampai Tuhan pulihkan tolong kita, hati-hati, saudara. Banyak sekali orang yang jadi pahit waktu menunggu pertolongan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena ingat, kita masih ada di dunia, ya, dan dunia ini berusaha membuat setiap orang pahit hidupnya. Apalagi kita anak-anak Tuhan, saudara. Dunia membenci kita. Amin. Nah, saudara, karena itu saya percaya Tuhan sebenarnya kasih satu tempat buat kita untuk supaya kita nggak pahit hati kita. Waktu kita menghadapi kesukaran dalam pekerjaan kita, usaha kita, Tuhan sediakan satu tempat untuk kita menerima kesegaran, kekuatan yang baru. Waktu kita kecewa karena hal-hal yang terjadi di dunia ini, Tuhan sudah sediakan satu tempat di mana hati kita akan dihiburkan, hati kita akan dipulihkan. Tuhan sudah sediakan satu tempat di mana kita akan menerima semangat untuk menghadapi kehidupan ini. Sehingga apapun yang terjadi, ya, kita bisa melewati saat-saat yang gak mudah sampai pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita. Amin. Nah, tempat apakah itu, saudara? Inilah tempatnya, saudara. Apa, saudara? Ya, rumah kita. Ya, saudara, rumah harusnya jadi tempat di mana waktu kita ngalami sesek di luar, ya, kita datang ke rumah kita jadi lega, saudara. Kita ngalami beban yang berat, ya, di luar sana, waktu kita sampai di rumah, kita terima kelegaan, terima sukacita. Kita kehilangan semangat, tapi waktu kita sampai rumah, kita dapat semangat yang baru lagi. Amin, saudara. Harusnya rumah jadi seperti itu. Tapi kenapa, saudara?
Ada cukup banyak orang yang nggak mendapatkan semua itu di rumahnya, ya, karena rumah hanya jadi sebuah house, nggak jadi sebuah home. Ya, apa bedanya house dan home, saudara? House itu cuma bangunannya, tapi home itu adalah kehidupan di dalamnya. Tuhan mau supaya kita bukan hanya punya house, tapi kita juga punya home di dalam house kita. Amin. Artinya apa? Artinya ada hubungan keluarga yang benar-benar seperti yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Ada kasih, ada saling peduli, saling mengerti, saling mengampuni, saling memberikan semangat, saling menghibur, dan semua. Supaya apa? Supaya waktu kita lelah di luar, di dalam rumah kita diberikan kekuatan yang baru. Amin. Kita diberikan semangat untuk kita menang menjalani kehidupan ini. Amin, saudara. Nah, amin. Nah, pertanyaannya adalah kenapa banyak orang hanya punya house tapi nggak punya home? Jawabannya adalah karena mereka seringkali nggak punya waktu untuk menciptakan home dalam house mereka. Ya, saudara pernah dengar ada orang berkata, orang itu punya rumah luar biasa mewah, tapi sayang, ya, dia nggak bisa nikmati rumahnya. Kenapa? Pagi udah berangkat, malam baru pulang, tinggal tidur. Ya, karena itu kalau orang seperti itu gimana bisa menciptakan home di dalam house, saudara? Kadang-kadang mau nikmati house aja nggak bisa. Ya, rumahnya wah luar biasa, tetapi dia nggak pernah bisa menikmati rumahnya yang luar biasa. Ya, nah saudara, karena itu sebenarnya dengan dampak pandemi ini, salah satu yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita adalah supaya kita kembali masing-masing kita punya home dalam hidup kita, bukan hanya house, saudara. Amin. Kenapa, saudara? Karena kalau dalam rumah kita nggak ada home, maka kita akan hidup kita hanya di Mesir terus, saudara. Ya, kita akan terus mengalami banyak tekanan, kita terus akan mengalami banyak kekecewaan, kita akan terus mengalami banyak masalah, tapi kita nggak punya home untuk memulihkan semua itu, untuk memberikan semangat kepada kita. Karena itu salah satu apa yang Tuhan mau coba lakukan buat kita, Tuhan mau menyadarkan kita perlu home ini, saudara. Ya, salah satu yang saya syukuri dengan adanya pandemi ini, saudara, adalah ya saya bisa banyak di rumah juga. Ya, kenapa, saudara? Karena meskipun saya ini seorang hamba Tuhan, ya nggak punya pabrik, nggak punya perusahaan, ya saudara ya, tapi hidup saya tanpa terasa juga seperti itu, saudara. Ya, dari pagi-pagi sudah di gereja. Ya, setelah selesai doa ngantor, saudara. Selesai jam kantor mau pulang nanggung. Kenapa? Karena sore menjelang malam pasti ada kegiatan. Ya, gereja kan banyak aktivitasnya adalah sore, nggak mungkin pagi hari, jarang sekali, saudara. Ya, karena itu mau pulang tanggung, akhirnya apa? Nunggu sampai kegiatan jalan, pulang baru malam, ya kan? Jadi tanpa terasa kita juga semua ngalami itu. Sehingga akhirnya apa? Hidup ini nggak ada apa ya? Nggak ada pemulihan untuk segala sesuatu yang sedang kita alami. Kita nggak sempat menciptakan home dalam house kita. Ya, karena itu sekali lagi, kenapa Tuhan izinkan pandemi ini terjadi? Saya yakin supaya kita kembali punya home dalam house kita, saudara. Amin. Ya, dan saya mulai bisa menikmati, saudara. Sekarang ini kalau selesai jam kantor, saya pasti senang sekali. Kenapa? Segera bisa pulang ke rumah. Kalaupun masih ada pertemuan Zoom, saudara ya, saya lebih suka melakukannya dari rumah. Kalau masih ada kerjaan yang harus dikerjakan belum selesai, saya lebih suka mengerjakannya dari rumah. Meskipun rumah untuk kerja nggak senyaman kantor, betul? Ya, kerja di kantor mah lebih tenang, lebih fokus, karena memang tempatnya diciptakan untuk bekerja. Ya, di rumah kan bukan buat pekerja tok, saudara. Ya, tetapi saya mulai bisa menikmati, saudara, untuk apa? Bekerja di rumah, ya, untuk ada di rumah. Lebih-lebih waktu awal-awal pandemi, ya, itu kan sama sekali kita PSBB, kantor pun banyak libur semua. Saya juga bisa menikmati, saudara, di rumah. Ya, awal di rumah kami juga asisten rumah tangga juga nggak bisa bekerja, tapi ya nggak apa-apa, saya bagi tugas dengan Desi, saudara, dan saya bisa menikmati hal itu. Ya, nah, bagaimana dengan saudara, bisa menikmati nggak tinggal lebih lama dalam rumah saudara? Ya, ada orang yang kadang-kadang nggak betah, saudara. Ya, dan saya juga mendapati cukup banyak suami istri yang
waktu PSBB harus bersama-sama dari pagi sampai malam ya, terus seminggu begitu malah jadi banyak konflik, saudara. Ya, kenapa seperti itu, saudara? Karena mereka hanya tinggal dalam rumah, ya, tapi tidak ada satu hal ini, saudara. Saya mau pastikan begini, kalau kita hanya tinggal bersama dalam rumah, saudara, ya, tanpa ada satu hal ini, maka bagaimanapun kita usahakan seringkali nggak bisa seperti yang kita harapkan. Saya percaya, saudara, suami istri, orang tua dan anak meskipun harus bersama-sama dalam waktu yang lama, saudara, dalam rumah mereka akan bisa menikmati kehidupan yang harmonis. Asal ada yang satu ini, yaitu apa, saudara? Mezbah keluarga. Ya, saudara, Tuhan itu ingin kita bukan hanya sekedar punya keluarga, tapi kita punya keluarga yang harmonis. Apa itu keluarga yang harmonis? Suami dan istri baik hubungannya, orang tua dan anak baik hubungannya. Bukan gak ada masalah, tapi semua masalah bisa diselesaikan, bisa dilalui. Ya, dan bagaimana bisa melalui semua masalah yang ada, gesekan, saudara? Satu hal, harus ada mezbah keluarga dalam rumah tangga kita. Kenapa, saudara? Ini penting. Ingat, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Kalau manusia, kalau kita mau hidup harmonis, harus ada kesatuan dalam tiga hal ini, saudara. Di antara semua anggota keluarga, kesatuan roh, kesatuan jiwa, kesatuan tubuh. Nah, kalau kita dalam keluarga, dalam rumah, hidup bersama dengan keluarga kita, rumah tangga kita nggak ada mezbah keluarga, maka kesatuan roh nggak ada. Ya, dan akibatnya apa? Kita hanya satu jiwa dan satu tubuh disatukan. Dan kalau tanpa kesatuan roh, ini mustahil bisa jadi harmonis, bisa jadi baik, saudara. Ya, karena itu kita sering, saudara, dengarkan, suami istri ada di rumah bersama-sama, duduk berdampingan, tapi semuanya ada di dunianya masing-masing. Ya, suami ada di dunia televisi, istrinya di dunia yang lain, saudara. Ya, dunia lain bukan dunia gaib. Ya, tapi dunia media sosial. Kita sering saksikan suami dan istri berdampingan, tapi sebenarnya mereka berbeda jauh, ada di tempat yang berbeda. Ya, bahkan seorang suami istri pernah cerita sama saya, iya ya, kalau dipikir-pikir, dia pernah ngalami, saudara. Dia dan suaminya berangkat bareng ke Jakarta, satu mobil sebelahan, tapi dari Bandung sampai Jakarta tidak ngomong sepatah kata pun. Ya, baru sadar. Kenapa, saudara? Karena tadi mau menyatukan tubuh aja tanpa kesatuan roh belum tentu mudah, saudara. Sehingga banyak suami istri bersama-sama, tapi sebenarnya mereka nggak bersama, saudara. Mereka berjauhan. Ya, mau menyatukan jiwa tanpa kesatuan roh juga sulit. Kenapa? Setiap orang kita tahu punya karakter, punya jiwa, punya sifat yang berbeda-beda. Bahkan seringkali saling bertentangan. Pasti akan ada gesekan di antara sesama anggota keluarga. Ya, dan itu lebih mudah terjadi daripada dengan orang luar bahkan, saudara. Nggak mungkin satu anggota keluarga semuanya sama semua, nggak mungkin, saudara. Ya, dan karena itu kalau hanya mau berusaha menyatukan jiwa tanpa kesatuan roh sulit. Kenapa? Karena pasti banyak benturan, gesekan. Waktu kita satu dalam roh, maka kita bisa mengatasi kesulitan-kesulitan dalam mempersatukan tubuh dan jiwa ini. Kenapa, saudara? Matius 26 ayat 41, waktu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, waktu Tuhan Yesus berdoa dan murid-muridnya tertidur, Tuhan berkata apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, sebab roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kalau saudara mau berusaha menyatukan tubuh saudara dan jiwa saudara tanpa kesatuan roh, saudara lemah. Kenapa? Karena ini enggak penurut kepada Allah. Tapi kalau saudara rohnya satu, maka saudara akan jadi penurut-penurutnya Allah. Sehingga lebih mudah untuk apa? Menyatukan tubuh dan jiwa saudara. Amin, saudara. Ya, karena itu saudara, tadi saya katakan, kita ada di dalam satu rumah yang sama, tapi kalau nggak ada kesatuan roh, itu kita akan sulit untuk bisa membangun home yang harmonis. Ya, dan kesatuan roh itu akan kita dapatkan, akan kita alami waktu kita tekun dalam mezbah keluarga. Amin, saudara. Cukup bisa dimengerti apa yang saya sampaikan, amin. Ya, kalau kita mau berusaha menyatukan tubuh dan jiwa tapi tanpa kesatuan roh, nggak mudah.
Karena roh penurut tapi daging lemah. Kita mau berusaha menyatukan tubuh kita nih. Ayo, ini waktu bersama. Jangan gadgetan, jangan WA-an. Kadang-kadang juga sulit, saudara. Ya, kita ada perbedaan keinginan, perbedaan pendapat, mau nyatuin juga sulit. Ya, tapi waktu roh kita satu, maka saya percaya kita akan jadi penurut-penurutnya Allah. Sehingga lebih mudah untuk mempersatukan, menggunakan waktu bersama. Sehingga bukannya tubuh yang deket-deketan, tapi waktu bersama digunakan sebaik-baiknya. Amin. Sehingga mungkin waktu bersama nggak terlalu banyak, tapi kualitasnya baik, saudara. Daripada seharian bersama, tapi nggak ada kualitasnya. Malah banyak bertengkar, itu tidak akan menciptakan home dalam house kita. Amin. Ya, saya mungkin akan kehabisan waktu, saudara. Tapi saya mau coba selesaikan dengan singkat. Saudara, kalau kita ada mezbah keluarga dalam rumah kita, maka apa dampaknya, saudara? Mezbah keluarga mendekatkan suami istri. Ingat, fondasi rumah tangga itu suami dan istri. Dasarnya Kristus, tapi fondasinya adalah suami dan istri. Kalau suami istri rukun, saya percaya keluarga pasti akan baik. Ke anak-anak juga baik, saudara. Amin. Ya. Nah, saudara, kenapa, saudara? Tanpa mezbah keluarga, suami istri nggak dekat. Tadi, saudara, jauh. Karena banyak perbedaan-perbedaan tadi, ya, banyak karakter tadi, saudara, yang saling berlainan. Ya, saya kalau melayani orang-orang yang mau nikah, bimbingan pranikah, saya pasti tanya kepada mereka, ya, saya pasti ngomong begini, ada sebuah ungkapan, memulai sebuah pernikahan, memulai sebuah rumah tangga itu lebih mudah daripada mempertahankan sebuah pernikahan. Mempertahankan sebuah pernikahan itu lebih sulit daripada memulai sebuah pernikahan. Kenapa, saudara? Karena pernikahan akan saudara jalani dalam waktu yang sangat panjang sekali. Saya selalu tanya, kamu pacaran berapa lama? Ya, ada yang ngomong setahun, bahkan ada yang kurang dari setahun, ya nggak apa-apa. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, yang paling lama yang pernah saya lihat, saudara, yang pernah saya alami adalah ada yang sebelum nikah udah pacaran 9 tahun. Ya, oke lah, pacaran 9 tahun. Itu untuk memulai sebuah pernikahan, sebuah rumah tangga. Tapi setelah masuk dalam pernikahan, berapa lama akan dijalani rumah tangga itu? Ya, katakanlah nikah usia 30 sampai usia 70. Berapa lama kita harus menjalani pernikahan kita? 40 tahun. Ya kan? Bahkan jauh lebih lama dari masa lajang kita sendiri, saudara. Karena itu, saudara, kenapa hubungan suami istri bisa jadi berat? Meskipun awalnya hanya ada perbedaan kecil-kecil, karena dilalui dalam jangka waktu yang sangat lama. Numpuk terus, sehingga akhirnya apa? Yang tadinya dekat jadi jauh. Yang tadinya kalau nggak ketemu nggak kuat gitu ya. Sekarang begitu ketemu kayak Tom and Jerry, saudara ya. Ya, nggak bisa ketemu sebentar udah langsung tengkar. Ya, kalau bisa kamu pergi aja. Kebetulan dulunya dicari-cari, ditungguin, saudara ya. Sekarang malah diusir-usir gitu. Ya, dulunya aduh, mau apa-apa ingat kamu, mau makan ingat kamu, mau mandi ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Sekarang boro-boro diingat, saudara. Ya, kenapa? Karena tadi nggak mudah untuk hidup sebagai suami istri. Kenapa harus dilalui dalam jangka waktu yang sangat lama? Belum ada perbedaan-perbedaan, kesalahpahaman, konflik dan lain sebagainya. Itu akan membuat suami istri semakin jauh. Di mana suami istri didekatkan? Waktu mereka membangun mezbah Tuhan. Suami akan dekat dengan istri, istri akan dekat dengan suami waktu mereka dekat dengan Tuhan. Karena itu waktu mereka membangun mezbah keluarga, jarak mereka semakin dekat, saudara. Percayalah, kalau saudara nggak mendekat kepada Tuhan, sulit untuk bisa mendekatkan diri dengan pasangan saudara. Tapi waktu saudara mendekat kepada Tuhan bersama-sama, maka saudara akan semakin dekat satu dengan yang lain. Akibatnya apa? Mudah mengampuni, mudah memahami, mudah memaklumi. Kehelnya mungkin masih ada, tapi nggak sampai terjadi konflik, saudara. Amin. Ya, amin, saudara. Karena itu suami istri, ayo, jangan sampai kita nggak ada mezbah dalam keluarga kita. Ya. Yang kedua, saudara, saya nggak sempat jelaskan lebih jauh lagi, tapi saya percaya sudah menangkap intinya. Amin. Saudara, yang kedua ini akan sangat baik untuk mendidik anak-anak kita. Ya, kenapa, saudara? Ulangan 6 ayat 6 dan 7a dan ayat 13 berkata begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya apa? Berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi kalau saudara mau mengajar anak-anak, harus diajarkan berulang
ulang. Mungkin satu hal, ya itu saudara harus ngomongnya berulang-ulang. Jangan harap anak-anak bisa sekali ngerti, sekali taat waktu saudara sekali ngomong. Ya, kadang-kadang untuk apa? Untuk tidur tepat waktu pun kadang-kadang sulit buat anak-anak. Ya, bangun tepat waktu juga sulit. Karena itu saudara harus mengajarkannya berulang-ulang. Nah, apa yang Tuhan perintahkan untuk diajarkan kepada anak kita berulang-ulang? Ayat 13 berkata, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Yang kedua, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Saudara, dua hal ini saudara harus ajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Yaitu apa? Takut akan Tuhan dan hidup beribadah kepada Tuhan. Amin. Bagaimana kita mengajarkan takut akan Tuhan? Waktu kita mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang. Karena itu kalau saudara baca ayat 7b-nya, ya, firman Tuhan berkata, ajarkan waktu engkau duduk, waktu engkau berdiri, waktu engkau di rumah, waktu engkau di perjalanan, waktu engkau sedang bersama-sama, waktu engkau sedang di tempat tidur. Ya kan? Kenapa? Karena ngajar harus berulang-ulang. Nah, bagaimana mengajarkan takut akan Tuhan? Ajarkan firman Tuhan. Ya, ajarkan tentang Tuhan itu Allah yang berkuasa. Ajarkan Tuhan itu Allah yang kudus. Ajarkan Allah itu Allah yang berwibawa. Supaya apa? Anak menghormati Tuhan. Dan itu harus diajarkan berulang-ulang. Tapi yang kedua, bagaimana mengajar anak kita supaya mereka hidup beribadah? Dengan mezbah keluarga. Kenapa saudara? Karena waktu kita tekun dalam mezbah keluarga, kita sedang mengajar anak-anak kita berulang-ulang supaya mereka tekun beribadah kepada Tuhan. Dan kalau anak saudara dari sejak kecil, ya sedini mungkin sudah saudara biasa ajak mezbah keluarga, nanti mereka pasti akan punya kebiasaan, mereka akan punya gaya hidup tekun beribadah. Amin saudara. Ya, sekali lagi kalau saya melayani bimbingan pranikah, saya selalu tanya, kalau saya belum tahu keadaan keluarga, saya belum tahu orang tuanya, saya akan tanya, papa mama kamu udah di dalam Tuhan belum? Ya, kalau mereka jawab sudah di dalam Tuhan, Pak Erik, saya pasti akan tanya, kalau gitu dari kecil kamu di rumah kamu ada kebiasaan nggak untuk mezbah keluarga, untuk doa sama-sama papa mama sama anak-anak? Ya, kenapa? Ada dua jawaban. Oh nggak pernah Pak Erik, ya, atau oh iya pernah. Pernah pun kadang-kadang ada yang rutin, ada yang nggak rutin gitu kan. Kenapa? Saya pesan, kalau di keluarga kamu nggak ada mezbah keluarga, itu tantangan buat kamu untuk bisa membangun mezbah keluarga dalam rumah tanggamu. Tapi kalau kamu dari kecil sudah biasa mezbah keluarga dengan papa mamamu, kamu akan lebih mudah melakukannya dalam keluargamu. Untuk apa? Mengingatkan, mudah atau sulit kamu harus membangun mezbah keluarga. Ya, kenapa saudara? Karena ini penting. Kita mengajarkan anak-anak kita bukan takut akan Tuhan, tapi tekun beribadah. Dan kalau anak saudara tekun ibadah, dimanapun dia berada, kita bisa lebih tenang melepasnya, saudara. Karena ingat, sebagai orang tua kita nggak bisa terus mendampingi anak-anak kita. Tapi kalau anak-anak kita punya gaya hidup tekun beribadah, suka beribadah, saya percaya kita bisa melepas anak-anak kita dengan tenang karena kita percaya ada perlindungan Tuhan. Amin. Seorang rekan jemaat di tempat ini bekerja juga, dia cerita kepada saya bahwa saudara profesinya itu akan membuat dia bertemu dengan banyak macam orang, ya, yang baik maupun yang jahat, yang baik maupun yang nggak baik, saudara. Dan dia sudah bekerja menekuni profesinya ini sejak masih muda sekali. Dan waktu dia menekuni profesinya ini, saudara, dia sama perusahaannya itu ditempatkan di banyak tempat. Dia berkata seluruh Indonesia sudah dikelilingi lah, yang belum cuma Papua aja katanya, saudara. Dia sudah pernah ditaruh di tempat sana, pindahkan ke sini, pindahkan ke situ lagi, ditarik ke sana lagi, perbantukan ke sini dan lain sebagainya. Tetapi dia berkata, tapi saya bersyukur Pak Erik, kenapa? Meskipun lingkungan pekerjaan saya bisa mudah membuat saya jadi orang yang rusak, tapi sampai hari ini saya tetap sungguh-sungguh tidak sampai tertarik pada kehidupan seperti itu. Saya tanya kenapa? Jawabannya adalah karena setiap kali saya datang ke satu kota di mana saya ditempatkan, yang pertama saya cari adalah gereja. Sehingga dimanapun dia berada, lingkungan seperti apapun, dia di-cover oleh gereja, saudara. Dan waktu dia di-cover oleh gereja, maka dia akan dilindungi dari segala yang jahat. Amin. Ya, kenapa seseorang akhirnya bisa tertarik kepada yang nggak baik? Pasti hatinya sudah jauh dari Tuhan. Dan kalau kita melatih anak-anak kita untuk tekun beribadah,
dimanapun mereka berada, kita bisa melepasnya dengan lebih tenang, saudara. Amin. Ya, karena itu saudara, ayo mesbah keluarga, meskipun itu tampaknya ngapain sih, cuma gitu doang, tapi itu ada kuasanya, saudara. Amin. Bahkan bisa terbawa kepada anak-anak kita sampai sepanjang umur hidup mereka. Amin, saudara. Nah, itu ayo saudara, bagaimanapun nggak mudah, tapi bangun mesbah keluarga dalam kehidupan kita. Ini mungkin harusnya jadi yang terakhir ya, mengingat waktu, penyertaan Tuhan. Mari baca sama-sama Matius 18 ayat 19 sampai 20 dengan suara keras. 2, 1. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, kapan ada 2-3 orang sepakat, saudara? Kapan ada 2 orang sepakat di dalam nama Tuhan? Waktu ada mesbah ke keluarga. Waktu suami istri sama-sama mesbah keluarga, berdoa bersama-sama. Kapan 2-3 orang sepakat? Ya, kapan 2-3 orang bisa berkumpul dalam nama Tuhan? Waktu mereka tekun dalam mesbah keluarga. Amin, saudara. Sehingga akhirnya apa? Apapun yang terjadi diselesaikan di mesbah keluarga. Di Mesir, di dunia kerja saudara penat, capek, kesel, jengkel, kecewa. Tapi di rumah saudara, saudara dipulihkan. Di mana? Di mesbah keluarga. Dan masalah apapun yang kau hadapi di Mesir, di dunia kerjamu, ya, di dunia sehari-harimu, itu kita akan bisa bawa ke hadapan Tuhan. Di mana? Di mesbah keluarga. Dan janji Tuhan, jika 2-3 orang, ya, jika ada 2 orang sepakat meminta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapa. Nah, itu betapa mesbah keluarga sangat penting. Itu akan memberikan kekuatan kita, sehingga host kita benar-benar jadi home. Amin. Sehingga kita bisa mendapatkan segala yang baik dari Tuhan dalam rumah kita. Amin, saudara. Ya, masih ada berapa slide, tapi saya nggak mungkin. Ini aja, sedikit aja, saudara ya. Apa yang harus dilakukan dalam mesbah keluarga? Harus ada pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Pak, saya nggak bisa nyanyi, nggak apa-apa. Ya, ini bukan konser, ini mesbah keluarga. Ya, Pak, nggak ada alat musik, nggak apa-apa, akapela juga boleh. Ya, dan nyanyinya cukup 1-2 lagu. Nggak usah 1 album saudara nyanyiin semua 10-12 lagu, saudara. Terlalu lama. Ya, pujian penyembahan sama-sama, yang penting memuji menyembah Tuhan. Kemudian firman Tuhan. Ya, saudara mungkin bisa dengan berbagai macam cara. Suami bawakan firman Tuhan, kasih renungan sedikit, saudara kasih penjabaran sedikit atas firman. Atau kalau nggak sempat atau waktunya singkat, cukup dibaca. Amin. Ya, juga bisa misalnya dibacakan lalu sambil sharing, dari firman ini kamu dapat apa, dari firman ini Tuhan ingatkan apa kepada kita. Itu ada di mesbah keluarga. Ya, sehingga percayalah, waktu ada firman, di mana ada kebenaran, di situ pasti ada kemerdekaan, saudara. Amin. Ya, jadi di dalam mesbah keluarga harus ada pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Yang kedua harus doa, ada doa, ucapan syukur, dan doa syafaat. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Di mana kita bisa selalu bersyukur kepada Tuhan? Waktu ada mesbah ke keluarga. Kalau nggak ada mesbah keluarga, saudara bersyukurnya paling hari Minggu kadang-kadang. Ya, setiap hari bisa lupa bersyukur sama Tuhan. Tapi di mesbah keluarga lah kita selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, dan ada doa syafaat. Ini kesempatan untuk kita berdoa bukan hanya sekedar untuk diri kita, tapi kita mendoakan. Sebenarnya ini setelah ini slide ini ada beberapa doa syafaat itu apa aja. Tapi mungkin suatu saat nanti kita akan sama-sama lihat ya. Yang terakhir, impartasi berkat lewat penumpangan tangan. Setiap kali saya mesbah, saya selalu tumpang tangan atas Desi dan saya selalu lepaskan berkat. Dan saudara harus juga lakukan ini. Kenapa? Karena tokoh-tokoh di Alkitab semuanya diperintahkan Tuhan untuk menumpangkan tangan atas anak-anak mereka, dan lewat penumpangan tangan itulah berkat Tuhan yang diberikan kepada mereka diimpartasikan kepada anak mereka. Sehingga Tuhan ngomong sama Ishak, engkau mewarisi berkat yang aku berikan buat bapakmu Abraham. Ya, saudara, Yakub juga menerima berkat yang diberikan Tuhan kepada Ishak. Kapan? Lewat penumpangan tangan. Ya, saudara harus tumpang tangan, impartasi berkat. Suami harus impartasi berkat kepada istri, kepada anak-anak. Ya, kalau misalnya suami nggak ada, istri, ya orang tua mama jadi punya otoritas untuk mengimpartasikan berkat buat anak-anak. Doanya apa? Lepaskan yang baik, saudara.
Diberkatilah engkau, Tuhan menjaga engkau, melindungi engkau dalam nama Yesus. Kau akan Tuhan buat berhasil apapun. Kau akan Tuhan buat berhasil dalam sekolahmu, dalam ujianmu, dan lain sebagainya. Kau akan hidup mempermuliakan Tuhan. Kau akan hidup mengasihi Tuhan. Kau akan hidup takut akan Tuhan. Ucapkan segala sesuatu yang baik. Amin. Tapi jangan begini, kau akan jadi orang kaya, sangat kaya sekali. Jangan, saudara. Itu namanya hawa nafsu yang diimpartasikan, saudara. Ya, yang diimpartasikan adalah berkat Tuhan. Karena itu kalau saudara sering baca Alkitab, saudara pasti akan tahu apa yang harus saudara impartasikan waktu saudara menumpangkan tangan. Amin. Karena banyak berkat-berkat Tuhan, hal-hal yang rohani yang akan kita lihat waktu kita membaca firman Tuhan. Amin, saudara. Karena itu firman Tuhan, mesbah keluarga sangat penting buat kita semua. Jangan sampai dalam rumah kita nggak ada mesbah keluarga. Karena mesbah keluarga yang akan mengubah house jadi home. Akan mempersatukan roh kita dan akan menolong kita mempersatukan jiwa dan tubuh sesama anggota keluarga. Sehingga benar-benar ada rumah tangga, ada kehidupan keluarga dalam rumah kita. Tuhan memberkati. Mari saya undang rekan-rekan imam musik untuk maju ke depan. Ya. Mari kita nyanyikan satu pujian. Setelah itu kita berdoa, mengucap syukur untuk menutup ibadah kita. Yuk bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Naikkan pujian ini. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari kita berdoa. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, pagi yang baik ini kami bersyukur Tuhan berikan hari di mana kami boleh beribadah Tuhan, beribadah secara offline. Bila apa yang kami lakukan saat ini, kami jadi satu kerinduan untuk tetap dekat bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih firman-Mu Tuhan, bila kami bersyukur, kami boleh diingatkan tentang mesbah keluarga Tuhan. Bila Kau berkati umat-Mu, jemaat-Mu, keluarga-keluarga tempat ini Tuhan Yesus. Berikan roh yang baru bagi setiap mereka untuk tetap meninggikan nama Yesus Kristus dalam mesbah keluarga, dalam rumah tangganya, diberikan dalam rumah tangga yang melakukan mesbah Tuhan. Biarlah Tuhan tetap hadir, menjaga seisi rumah, melindungi seisi rumah, dan ada kesatuan hati, ikat dengan tali kasih Tuhan yang kudus bagi keluarga-keluarga tempat ini Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat Pastor Erik Tuhan yang sudah memberikan firman Tuhan. Bila Kau berikan berkat anugerah-Mu, berikan kekuatan kesehatan untuk ibadah kedua Tuhan, perlindungan-Mu sempurna, sehingga nama Tuhan ditinggikan melalui firman. Dan kami sebagai umat-Mu boleh terus menerima kasih karunia Tuhan Yesus, firman sebagai jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati gereja-Mu, gereja PPL secara keseluruhan, berkati para pemimpin kami Tuhan. Bapak,
Budiman Sutiono, Lukas Suheli, Lukas Jonathan, Tuhan terima kasih. Juga buat seluruh gembala cabang yang ada, Tuhan berkati. Biarlah kasih karunia tetap menyertai setiap mereka. Dan saat ini juga sebagian dari gereja kami beribadah, Tuhan berkati ibadah mereka Tuhan. Biarlah kami Tuhan yang sertai dan Tuhan yang berikan mujizat bagi setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia, berkati kota kami, kota Bandung, provinsi kami Jawa Barat, dan seluruh pemimpin kami Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan ada dalam setiap mereka. Tuhan akan berikan hikmat buat Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin. Biarlah kami, bangsa kami boleh diberkati mengalami pemulihan yang terjadi atas setiap yang kami alami saat ini Tuhan. Dan kami sebagai gereja-Mu tetap menopang, gereja-Mu tetap berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami selesai ibadah Tuhan, dan kami akan menerima berkat Tuhan kembali ke rumah kami masing-masing. Haleluya. Mari jemaat yang kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, buka hatimu. Engkau sudah mendengar firman, jangan sampai kehidupan doa jauh dari dalam hidupmu. Jangan sampai mesbah keluarga hilang dari dalam keluargamu. Bangun dengan teguh, meskipun gak mudah, karena engkau akan mendapatkan segala yang baik dari Tuhan lewat semuanya itu. Dan terimalah saat ini pengurapan dari tempat maha tinggi. Terimalah kekuatan dari tempat maha tinggi untuk engkau tekun membangun mesbah doa, mesbah keluarga dalam rumah kediamanmu, sehingga engkau menikmati segala yang baik dari Tuhan. Dan pulanglah sekarang membawa semua berkat yang terbaik jasmani dan rohani dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya.